Kalau kita ngomongin soal surga bawah laut di bumi, pasti deh satu nama yang langsung muncul di kepala itu Raja Ampat. Tapi sadar nggak sih kalau surga ini tuh sekarang lagi ada di persimpangan jalan, sebuah pilihan yang bisa mengubah segalanya. Yuk kita bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi di sana. Oke, biar kita benar-benar ngerti kenapa pilihan ini jadi krusial banget, kita harus lihat dulu harta karun yang sebenarnya ada di Raja Ampat. Dan ini bukan soal emas atau permata ya. Coba deh bayangin, di satu kawasan ini aja terkumpul 75% dari seluruh jenis terumbu karang yang kita kenal di dunia. 3/4 dari semua yang ada di planet ini ada di sini. Perairan ini juga jadi rumah buat lebih dari 1.500 spesies ikan. Ini tuh benar-benar kayak kota metropolitan bawah laut yang super sibuk dan padat penduduk. Dan kalau kita lihat lebih dekat lagi, bangunan di kota metropolitan itu dibangun sama lebih dari 550 jenis karang. Skalanya ini gila banget. Ini beneran pusatnya kehidupan laut di planet kita. Jadi, jelas ya, kita tuh nggak lagi ngomongin tempat liburan yang cakep doang. Raja Ampat ini ibaratnya perpustakaan genetik raksasa buat lautan dunia. Perannya vital banget. Terus kenapa sih bisa sekaya ini? Nah, kuncinya ada di lokasi. Raja Ampat itu jadi titik pertemuan arus dari Samudra Pasifik dan Laut Seram. Anggap aja kayak prasmanan nutrisi raksasa yang non-stop ngalir, yang bikin kehidupan di sini tuh meledak. Dan kalau kita lihat petanya, ini yang bikin menarik. Daratan di Raja Ampat itu ternyata cuma remah-remah loh. Cuma 15% dari total areanya. Jadi panggung utamanya ya ada di bawah air. Inilah kerajaan laut yang sesungguhnya. Tapi kerajaan ini nggak kosong. Anda manusia yang hidup dan bernapas bersama laut ini dari generasi ke generasi. Masyarakat adat seperti suku Maibrat, Biak, dan Moi udah ratusan tahun hidup di sini. Laut itu bukan cuma sumber makanan, tapi udah jadi identitas mereka. Lewat ekowisata dan hukum adat, merekalah garda terdepan yang selama ini menjaga surga ini. Nah, disinilah ceritanya jadi makin rumit. Karena di bawah tanah pulau-pulau yang hijau itu, ternyata tersembunyi harta karun jenis lain. Harta karun yang justru lagi dicari-cari banget sama dunia modern. Namanya nikel. Logam yang jadi komponen vital buat baterai mobil listrik dan semua gadget yang kita pakai. Disinilah paradoksnya. Tanah yang sama yang jadi fondasi kehidupan laut paling beragam di dunia, ternyata juga mengandung bahan bakar untuk revolusi hijau global. Dilema banget kan? Pertanyaannya jadi tajam banget. Berapa harga yang harus kita bayar buat mengambil nikel ini? Apa kita rela menukar satu harta karun untuk harta karun yang lain? Dan ini bukan sekedar wacana atau omong kosong loh. Peta pertambangan itu beneran udah digelar di atas surga ini. Coba deh lihat datanya. Ribuan hektar lahan di pulau-pulau utama kayak Gag, Waigeo, sama Kawe itu udah dialokasikan buat perusahaan tambang. Skalanya masif dan mencakup area-area yang sangat vital buat ekosistem di sana. Emang sih nggak semua langsung beroperasi. Ada yang terhenti karena masalah izin, ada juga perlawanan kuat dari masyarakat lokal. Jadi, ini adalah sebuah pertarungan yang lagi berlangsung sekarang, detik ini juga. Ujung-ujungnya, semua ini mengerucut ke satu titik, sebuah persimpangan jalan yang sesungguhnya untuk masa depan Raja Ampat. Di satu jalur, ada masa depan yang bertumpu pada ekowisata dan kelestarian laut, menjaga perpustakaan genetik ini buat dunia. Tapi di jalur lain, ada masa depan ekstraksi nikel, buat memenuhi kebutuhan industri global. Dua visi yang rasanya nggak mungkin bisa jalan barengan. Masyarakat lokal punya istilah yang nusuk banget buat ini. Surga yang terkupas. Ini bukan cuma soal lingkungan yang rusak, tapi soal identitas dan jiwa mereka yang terancam dikupas lapis demi lapis. Dalam banget ya. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Raja Ampat ini kayak cerminan kecil dari dilema besar dunia. Bisakah kita membangun masa depan yang katanya hijau, tapi dengan cara mengorbankan salah satu tempat paling berharga di planet ini? Pilihan apa yang pada akhirnya akan kita ambil?